Selamat pagi Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, bersama saya lagi Pendeta Herman Siregar dalam renungan pagi. Mari kita membaca Alkitab kita melihat Roma 12 ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara, berpikir itu adalah sesuatu yang normal. Dalam arti siapapun kita yang hidup di dunia ini, kita pasti berpikir. Tetapi saudara, sebagai orang percaya, kita diberi warning oleh firman Tuhan, oleh Paulus hari ini, bahwa kita tidak boleh memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kita pikirkan. Nah, dalam arti begini saudara, sebagai orang percaya, semua kita punya standar kemampuan untuk berpikir. Ini harus digarisbawahi ya. Kita semua punya standar berpikir untuk untuk memikirkan sesuatu. Jadi tidak ada di antara kita yang seharusnya berpikir itu melebihi dari apa yang seharusnya dia pikirkan. Nah, kalau ada orang berpikir melebihi daripada apa yang dia pikirkan, itu akan membawa hal-hal yang menyebabkan depresi dalam hidupnya. Dia bisa stres, dia bisa tertekan, atau dia bisa gelisah, dia bisa bukan hanya sekedar gelisah, tapi pada akhirnya dia bisa menjadi mengalami yang namanya gangguan syaraf, gangguan berpikir, atau gangguan-gangguan tertentu. Kalau dia mulai memikirkan hal-hal yang yang lebih tinggi dari apa yang harus dia pikirkan. Nah, tetapi Paulus di dalam bagian ini hendak berkata kepada kita, karena dalam ayat 2 itu kita kan diminta untuk berubah oleh pembaharuan budi kita, berubah oleh pembaharuan pikiran kita. Nah, sebenarnya yang dimaksudkan oleh Paulus dalam ayat yang ketiga ini adalah setiap kita sekarang kalau kita berpikir, jangan lagi berpikir sesuai dengan akal kita, jangan lagi berpikir sesuai dengan maksud-maksud kehendak kita, atau jangan lagi berpikir sesuai dengan apa yang seharusnya tidak perlu dipikirkan itu loh. Jadi jangan berpikir seharusnya kita tidak perlu lagi memikirkan hal-hal yang tidak pantas dalam hidup ini. Ya, yang tidak pantas dalam hidup ini. Sehingga memang Paulus di dalam bagian ini dia menggunakan standar kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepadanya. Lalu dia berkata supaya setiap orang di antara kita itu jangan lagi berpikir ya. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Nah, ini tapi di sini ada kata tetapi. Ya. Nah, kata tetapi ini menolong kita saudara, menolong kita untuk melihat kalau gitu berpikirnya gimana. Bukankah hidup ini harus berpikir? Bukankah hidup ini kadang-kadang kita dipaksa memikirkan hal-hal yang hebat, hal-hal yang luar biasa? Bukankah hidup ini harus satu langkah di depan? Ada orang mengatakan seperti itu. Hidup ini satu langkah, dua langkah di depan dari apa yang kita pikirkan. Ada orang yang selalu berkata seperti itu. Nah, tapi Paulus memberi solusi kepada kita, tetapi dikatakan, hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Jadi, hendaklah kamu berpikir begitu rupa, ya memang, ya begitu rupa itu ya banyak yang harus dipikirkan. Atau mungkin, kalau dibilang begitu rupa, wah sangat banyak yang kita pikirkan dalam hidup kita. Tidak ada yang kita tidak berpikir. Kita keluar aja berpikir, kita naik kendaraan aja berpikir, kita bawa mobil berpikir, kita bawa motor berpikir, kita berjalan berpikir, ya, dan melakukan semuanya kita berpikir. Kita melihat orang kita berpikir, kita melakukan apapun dalam hidup ini kita selalu berpikir. Nah, makanya Paulus katakan dalam bagian ini saudara, ya, di dalam ayat yang ketiga tadi, ya, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Nah, ini lihat di sini, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dianugerahkan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi, hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Ya, begitu rupa. Dalam arti, banyak hal yang kamu boleh pikirkan, banyak hal yang boleh kamu kamu renungkan dalam hidup ini, banyak hal yang ditaruh dalam pikiranmu itu, tetapi saudara dikatakan di dalam bagian ini, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Jadi, waktu kita berpikir begitu rupa, ternyata saudara perlu ada iman di sana.
Jadi kalaupun pikiran ini melebihi segalanya, harus sekarang ini setelah kita percaya Yesus, haruslah kita pakai pikiran ini menurut ukuran iman. Ya, menurut ukuran iman. Jadi dalam arti yang tidak diizinkan kepada kita oleh firman Allah adalah berpikir dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, ya, lalu kita memikirkan sesuatu yang tinggi, ya, tetapi di dalamnya kita hanya berjalan dengan keinginan-keinginan kita, itu yang tidak boleh. Jadi kalau ada orang yang berpikir sekarang, saudara, dia harus berpikir menurut ukuran iman. Jadi kelihatan kita masih tinggi berpikirnya, tetapi saya percaya persis bahwa iman itu haruslah jauh lebih dominan dari apa yang kita pikirkan. Nah, ini dia. Jadi orang kalau memikirkan sesuatu, hendak melakukan terobosan, dia berpikir bagaimana merancang sesuatu, ukuran iman itu harus digunakan di sana. Supaya apa? Supaya apa yang kita pikirkan itu boleh terwujud. Ya, apa yang kita pikirkan itu boleh terwujud. Apa yang kita pikirkan itu boleh terjadi. Tapi kalau kita hanya berpikir demikian saja, saudara, berpikir sesuai dengan kemampuan kita, nah ini yang seringkali menjadikan orang disebut dengan depresi tadi yang saya mulai di awal tadi itu, saudara. Ya, jadi di dalam bagian sehingga kamu menguasai diri. Nah ini dia. Kalau dipakai ukuran iman, ada penguasaan diri di sana. Misalnya ini saya pakai contoh. Saya pengen deh. Nah ini misalnya. Saya pengen deh. Katakanlah, saya pengen punya rumah yang besar, rumah yang bagus, rumah yang luar biasa. Oke, itu berpikirnya. Tapi nanti iman bilang gini, gimana caranya kamu mendapatkannya? Nah, kalau kita meningkatkan berpikir tanpa iman, saudara, segala hal akan segala hal akan kita lakukan untuk mendapatkannya. Tapi nanti ada satu titik nanti kalau kita berpikir menginginkan itu, saudara, lalu kita akan berpikir gini, kira-kira Tuhan setuju nggak ya? Satu. Yang kedua mungkin kita katakan, ya, sudah waktunya saya berdoa, sudah waktunya saya meminta kepada Tuhan. Oke. Setelah kita katakan sudah waktunya kita mendapatkan daripada Tuhan, di sana mulai muncul iman itu terus mempengaruhi kita, sehingga saudara, pada waktu kita memikirkannya, kita benar-benar berpikir sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi berpikir sesuai dengan ukuran iman itu adalah memikirkan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam arti, kita tidak memikirkan lagi sesuai dengan kehendak kita. Kita tidak memikirkan lagi sesuai dengan kehendak orang-orang di sekitar kita. Kita tidak memikirkan lagi sesuai dengan patron demi patron yang menurut kita harus melakukan seperti itu supaya bisa mendapatkannya. Tetapi kalau kita berpikir sesuai dengan ukuran iman, maka Tuhan akan membangkitkan iman itu di dalam hati kita, dalam pikiran kita, supaya kita benar-benar memikirkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita. Jadi hari ini, saudara, kita harus mulai melupakan hal-hal yang membuat kita hanya memikirkan hal-hal yang sifatnya daging. Mari kita belajar memikirkan hal-hal apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Banyak pergumulan kita, banyak keinginan kita, banyak yang kita mau. Tapi pikirkanlah sesuai dengan ukuran iman, pikirkanlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga pada waktu kita mendapatkannya, kita percaya bahwa Tuhan yang melakukan bagi kita, bukannya aku lagi. Kalau kita berpikir sesuai dengan kemampuan kita, kecenderungan kalau kita mendapatkan kita akan sombong. Tapi kalau kita berpikir sesuai dengan ukuran iman, kalau kita mendapatkan, kita akan berkata, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu, terima kasih buat firman-Mu, meteraikan dalam hati kami. Kami percaya Roh Kudus menolong kami untuk terus berpikir sesuai dengan ukuran iman kami, dan biarlah Tuhan akan memberkati supaya kami bergerak dengan ukuran iman itu juga. Memikirkan segala sesuatu sepanjang hari ini, pekerjaan, usaha, dan semua yang kami lakukan. Biarlah kami pikirkan sesuai dengan standarnya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, meteraikan dalam hati kami. Kami percaya Roh Kudus menolong kami sepenuhnya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini pertemuan kita, jumpa lagi esok. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.